Di balik kesunyian malam di Masjidil Haram, ketika dunia seperti berhenti berputar karena takbir menggetarkan udara dan jutaan jiwa tertunduk dalam kehusyukan, sebuah kisah luar biasa terjadi yang membuat ribuan orang yang menyaksikannya meneteskan air mata. Kisah ini bukanlah dongeng, bukan pula cerita fiksi yang dibuat untuk menginspirasi, melainkan fakta nyata yang menjadi saksi betapa kematian adalah misteri yang bisa datang dalam bentuk yang sangat indah dan menggetarkan jiwa. Dialah Syekh Muhammad Al-Hudar, seorang ulama besar yang hidupnya dihiasi dengan ilmu, zikir, dan kesalehan yang mendalam. Sejak muda, beliau telah menapaki jalan ilmu dengan kesungguhan yang luar biasa. Puluhan tahun beliau habiskan untuk belajar, mengajar, dan menyebarkan ilmu agama kepada umat Islam di Mesir dan berbagai penjuru dunia. Ia bukan ulama yang sibuk tampil di media, bukan pula yang mengejar popularitas. Ia hanya ingin ilmunya bermanfaat, dan hidupnya hanya untuk Allah. Banyak orang yang bahkan tak mengenalnya secara luas, namun bagi murid-murid dan orang-orang terdekatnya, beliau adalah lautan hikmah dan keteladanan. Keputusannya untuk pindah ke Mekah di usia senja bukanlah karena ingin beristirahat dari lelahnya dunia, melainkan untuk mendekatkan diri secara total kepada Allah. Di Mekah, beliau tidak pernah absen dari sholat berjamaah, terutama tahajud. Hampir setiap malam, beliau terlihat berada di syaf pertama, sujud di hadapan Ka'bah dengan wajah yang tenang dan penuh cinta. Tidak ada yang menyangka bahwa pada suatu malam penuh berkah di bulan haram, di tengah lautan manusia yang bertakbir dan bersujud, beliau akan menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan sujud, di tempat yang paling suci di muka bumi ini. Malam itu, menjadi malam yang dikenang sepanjang masa oleh banyak jamaah. Syekh Muhammad Al-Hudar bukan hanya sekadar ulama dalam gelar, namun dalam setiap aspek kehidupannya. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana, tidak pernah meminta balasan atas ilmu yang ia berikan, dan selalu menolak segala bentuk pujian yang berlebihan. Dalam keseharian, beliau lebih banyak diam, namun diamnya dipenuhi zikir. Wajahnya bercahaya, tatapannya lembut, dan tutur katanya menyejukkan. Banyak murid yang mengisahkan bagaimana beliau selalu mendoakan murid-muridnya satu persatu dalam sujud panjangnya. Bahkan di Mekah, beliau tetap mengajar secara informal kepada para penuntut ilmu dari berbagai negara. Beliau sering terlihat duduk bersila di sudut Masjidil Haram, dikelilingi oleh anak-anak muda yang mendengarkan penjelasannya tentang tafsir Al-Quran, hadits, dan fikih. Tidak ada pengeras suara, tidak ada panggung besar, hanya lingkaran ilmu yang tulus dan penuh keberkahan. Dan ketika beliau berdiri untuk sholat, semua tahu bahwa sholat beliau bukan seperti sholat biasa. Ia menangis di setiap rakaat, terutama di saat membaca ayat-ayat tentang kematian, akhirat, dan perjumpaan dengan Allah. Bahkan beberapa jamaah menceritakan bahwa pada malam terakhir itu, beliau tampak berbeda. Ia memanjangkan sujudnya, dan ketika makmum yang lain bangkit, tubuh beliau tetap dalam posisi sujud. Saat itulah, jamaah di sebelahnya merasa ada yang aneh. Mereka mencoba menepuk pundaknya dengan lembut, namun tubuh beliau tak bergeming. Setelah diperiksa oleh petugas masjid, ternyata ruh beliau telah pergi, dalam keadaan sujud, dalam keadaan berwudhu, dalam sholat malam, di tanah suci, di waktu yang paling mustajab. Jamaah pun menangis, sebagian bahkan histeris, karena mereka merasa menyaksikan kematian yang paling mulia. Kematian Syekh Muhammad Al-Hudar menjadi perbincangan luas di kalangan ulama dan jamaah dari seluruh dunia. Berita wafatnya dalam keadaan sujud di Masjidil Haram menyebar begitu cepat. Banyak media Islam meliput peristiwa ini dengan penuh rasa haru dan hormat. Bahkan beberapa imam besar dan mufti dari berbagai negara turut menyampaikan rasa duka dan doa atas kepergian beliau. Namun yang paling menyentuh bukanlah liputan media, melainkan kisah-kisah pribadi dari orang-orang yang sempat berinteraksi dengannya. Seorang pemuda dari Indonesia yang sempat menjadi murid beliau selama sebulan penuh di Mekah menuliskan di media sosialnya,
Aku menyaksikan sendiri bagaimana Syaif tidak pernah berbuka tanpa berbagi makanan kepada orang lain. Aku melihat beliau menangis setiap malam saat sujud. Dan aku menyaksikan malam itu, malam ketika beliau tidak lagi bangkit dari sujud. Kisah ini pun viral dan menginspirasi jutaan Muslim untuk memperbaiki ibadahnya. Para jamaah yang menyaksikan pemakamannya pun berkata, jenazah beliau begitu wangi, bahkan dari jarak beberapa meter. Banyak yang mengatakan bahwa wajah beliau tampak tersenyum dan bercahaya. Jenazahnya dimandikan oleh para ulama besar, disyalatkan oleh ribuan orang di Masjidil Haram, dan dimakamkan di pemakaman Ala, dekat dengan makam istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah radhiyallahu anha. Sebuah pemakaman yang juga menjadi tempat peristirahatan terakhir para sahabat dan ulama. Sungguh, Allah memuliakan siapa yang Dia kehendaki. Dan kemuliaan itu tampak begitu nyata pada detik-detik wafatnya Syaif Muhammad Al-Hudar. Kisah wafatnya Syaif Muhammad Al-Hudar tidak hanya menggugah hati, namun juga menjadi bahan perenungan yang mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia. Bagaimana mungkin seseorang bisa mendapat kemuliaan wafat dalam keadaan sujud jika tidak didahului dengan kehidupan yang penuh ketaatan? Hal ini membuat banyak orang mulai merenungkan kualitas ibadah mereka. Apakah selama ini kita benar-benar khusyuk dalam sholat? Apakah kita benar-benar mencintai sujud sebagaimana para ulama mencintainya? Kematian beliau menjadi alarm spiritual bagi banyak orang. Bahkan beberapa pengusaha besar di Timur Tengah dilaporkan mulai rutin hadir ke Masjidil Haram untuk tahajud, setelah mendengar kisah wafatnya sang ulama. Masjid-masjid di beberapa negara juga mulai mengadakan majelis-majelis doa dan pembacaan kisah hidup beliau, sebagai bentuk penghormatan sekaligus motivasi rohani. Tak sedikit pula yang mulai mendalami ilmu agama, karena tersentuh oleh keteladanan hidup beliau. Sungguh, wafatnya beliau bukan hanya mengakhiri satu nyawa, tapi justru membangkitkan ribuan jiwa dari kelalaian. Inilah tanda bahwa kematian seorang alim bisa menjadi sebab hidayah bagi umat. Dan bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwa kematian seorang ulama adalah musibah besar bagi umat? Maka wafatnya Syaif Muhammad bukan hanya duka, tapi juga sebuah cahaya yang menuntun banyak hati kembali kepada Rabb-Nya. Kini, bertahun-tahun setelah wafatnya Syaif Muhammad Al-Hudar, nama beliau tetap dikenang dengan penuh cinta dan rasa hormat. Murid-muridnya telah menyebar ke berbagai negara, melanjutkan warisan ilmunya. Buku-buku catatan beliau yang dahulu hanya menjadi pegangan pribadi, kini diperbanyak dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Masjid-masjid di Afrika, Asia, hingga Eropa, mulai mengutip pelajaran-pelajaran dari beliau dalam khutbah-khutbah dan majelis ilmu. Bahkan beberapa perguruan tinggi Islam mulai mengangkat beliau sebagai salah satu tokoh ulama sufi modern yang patut diteladani. Namun yang paling agung dari semua itu adalah kisah kematiannya yang masih terus dituturkan dari generasi ke generasi. Setiap tahun, menjelang Ramadan atau musim haji, kisah wafatnya dalam sujud di Mekah selalu muncul kembali, menjadi pengingat yang membekas. Ada yang mendengarnya saat tawaf, ada yang menangis saat menyentuh Ka'bah dan mengingat bagaimana beliau wafat dalam pelukan sujud. Banyak jamaah yang bahkan menjadikan tempat sujud beliau sebagai tempat berdoa dan bermuhasabah. Tak ada yang abadi di dunia ini, kecuali amal dan keteladanan. Dan Syaif Muhammad Al-Hudar telah menunjukkan pada kita semua bahwa hidup bukan untuk kemewahan, bukan untuk sanjungan, melainkan untuk sujud yang tulus hingga akhir hayat. Semoga kita semua bisa menapaki jejak beliau, mencintai sujud seperti beliau mencintainya, dan berpulang dalam keadaan yang paling Allah ridho. Dalam sujud, di hadapan Ka'bah, di malam yang sunyi, saat dunia tertidur, dan langit menyambut hamba-hamba pilihannya. Kematian adalah misteri, tapi cara seseorang meninggal seringkali menjadi cermin dari bagaimana ia menjalani hidup. Syaif Muhammad Al-Hudar tak meninggal di istana, tak dikepung kekayaan, tapi ia berpulang di tempat paling suci, dalam keadaan paling mulia, sujud kepada Allah.
Dan itu bukanlah kebetulan, tapi buah dari sebuah kehidupan yang bersih, ikhlas, dan penuh ketaatan. Maka tanyakan pada diri kita sendiri, jika hari ini adalah hari terakhir kita, dalam keadaan apa kita ingin dijemput oleh kematian? Apakah dalam kesibukan dunia yang melalaikan, atau dalam sujud yang hening di hadapan Allah? Semoga kisah ini bukan sekadar cerita, tapi menjadi pengingat dan titik balik. Karena hidup terlalu singkat untuk disia-siakan, dan kematian terlalu agung untuk tidak kita siapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.